Oke, kami dari kelompok 2, saya sendiri Erika Lamparelli, dan teman saya Ibnu Adriansyah, Muhammad Waki, dan Wahyu Ramadan. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux. Pengertian Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Sejarah Linux. Linux dimulai dari Unix, sebuah sistem operasi yang lahir tahun 1969 di AT dan T Bell Laboratories. Unix adalah sistem operasi yang multi-user yang efisien. Selain itu juga Unix mampu mengenakan lebih dari satu tugas pada waktu yang bersamaan, yaitu multitasking. Linux berawal dari proyek pribadi seorang mahasiswa ilmu komputer Universitas Helsinki yang bernama Linus Benny Torvald. Linus berkeinginan membuat suatu versi unik untuk PC yang efektif bagi para pengguna Minix, sebuah program yang dibuat oleh Prof. Tenenbaum. Pada tahun 1991, Linux merilis Linux versi 0.11 melalui internet dan kemudian mendapat respon baik dari penggunanya yang sebagian besar adalah developer C, kemudian dengan bantuan para sukarelawan seluruh dunia. Inilah hingga saat ini Linux menjadi salah satu sistem operasi yang tangguh dan dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Kelebihan dari Linux menggunakan kode 32 bit, tingkat keamanan tinggi, tampilan grafis bagus, dan kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Oke, akan dilanjutkan oleh Wahyu Ramadan. Saya ingin melanjutkan kekurangan Linux membutuhkan keahlian lebih, kurangnya dukungan software, proses instalasi dan konfigurasi sulit. Selanjutnya, struktur sistem operasi Linux. Kernel. Kernel adalah inti dari sistem Linux yang mengontrol hardware dan membentuk berbagai fungsi berasal rendah. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kernel antara lain pelayanan tunggal sistem call dan jam sistem, manajemen file dan penanganan security, pelayanan operasi input atau output, manajemen dan penjadwalan proses, manajemen memori, melakukan kegiatan akuntansi sistem, melakukan penanganan kesalahan dan interupsi atau interrupt. Selanjutnya adalah shell. Shell adalah penerjemah command line interpreter pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dan sistem Linux. Shell baik di Linux maupun di Unix digunakan untuk interaksi antara user dengan komputer ya, termasuk juga dalam mengontrol sistem Unix dan pemrograman atau scripting. Dan dilanjutkan oleh Ibnu Ardiansyah. Utilitas. Utilitas adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlah banyak dengan fungsi beraneka ragam. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Program program ini dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas, perintah built-in, milik shell, atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C, COBOL, atau Python, dan berbagai development tool seperti Oracle dan Informix. Bisa juga berupa program pakai yang dibeli dari pemasok perangkat lunak. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.